Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serinda Merita Putri dengan NPM 2208300125. Di sini saya akan memaparkan hasil dari studi independen saya yang kurang lebih 5 bulan. Di sini saya mengangkat judul meningkatkan penjualan di wilayah dengan kinerja rendah, rekomendasi strategis berdasarkan data, sesuai dengan proyek studi independen saya di Review Data Analysis. Yang selanjutnya di sini project saya. Data collection ini saya ambil datanya dari US Regional Sales Data. Proses pertama dalam metodologi ini adalah mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang diperlukan untuk analisis. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk survei, observasi, wawancara, atau metode pengumpulan data lainnya. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pengolahan informasi, karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan yang tepat. Business problem. Di sini ada penjualan bagian dari video dalam bagian ini dan bagian penjualan regional US dari portfolio. Menulis dan tim mengeksplorasi data penjualan dari berbagai negara bagian di US tahun 2020. Mereka menemukan bahwa California memiliki penjualan yang tinggi. Tim memutuskan isu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menganalisis masalah dan merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan kinerja dengan penjualan di negara bagian yang mengalami. Yang selanjutnya data visualisasi ISMI. Data visualisasi dan ISMI adalah proses representasi informasi atau dalam bentuk visual seperti diagram, yang menunjukkan pengalaman dalam keputusan selanjutnya. Di sini ada correlation between line area and illustration. Di sini dijelaskan hasil dari proses ini luas dan itu yang setiap negara bagian tidak memiliki atau pengiriman barang. PPT dan cloud tercepat mungkin di sini ada correlation between of the price. Di sini menjelaskan harga produk yang tinggi tidak secara signifikan mempengaruhi permintaan. Meskipun ada pengaruh terhadap volume pesanan, harga bersama faktor utama karena kualitas barang dan promosi juga mempengaruhi keputusan. Mempengaruhi permintaan dan pendapat wilayah dengan populasi besar dan mendapatkan tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak pesanan dan pendapat. Itu ada demographic population. Berarti menunjukkan bahwa kegiatan tertinggi adalah hasil potensial membantu alokasi sumber daya yang berkembang. Selanjutnya di sini ada conclusion dan rekomendasi. Dari hasil analisis yang dilakukan, lalu Dempsey menemukan beberapa fakta menarik yang dapat menjadi dasar untuk strategi ke depan. Pertama, waktu pengiriman ternyata tidak dipenuhi oleh luas wilayah dan iklim, yang membuka peluang bagi kita untuk merancang metode pengiriman yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kedua, terdapat hubungan langsung antara jumlah pesanan dan pendapatan. Semakin banyak pesan yang diterima, semakin pula pendapatan dihasilkan. Begitu fokusnya pada produksi barang yang memang laku di pasaran, terutama di wilayah dengan populasi dan pendapatan rumah tangga yang tinggi. Selanjutnya di bagian representasi atau di sini saya mengambil representasi mata kuliah di bagian portfolio. Di sini ada introduction to data, representasi dengan data curriculum dan visualisasi data. Kemudian di sini ada introduction to processing and data analysis. Saya komparasikan dengan pengenalan pola. Lalu ada data profession with SQL using. Saya komparasikan dengan database data dan konsep pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga di sini ada data visualization dan communication. Ini saya komparasikan dengan analisis
media sosial. Lalu ada kali development, di sini saya tempatkan dengan suatu kenal yang berdiri sama dengan yang berbeda. Yang pertama, rekomendasi mata kuliah sosial. Mata kuliah sosial memang menjadi sangat penting dalam dunia profesional, mencakup pengelolaan emosi, waktu, dan pengambilan keputusan yang efektif, serta belajar teknik pengelolaan waktu, mengenali dan mengelola emosi, serta membuat keputusan yang tepat. Keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan, juga ditekankan untuk interaksi yang efektif di tempat kerja. Dalam program studi independen, penulis melakukan penilaian diri untuk mempercepat lingkungan, mengikuti dan surat lamaran yang efektif, serta memanfaatkan diri untuk membangun jaringan profesional. Penulis terlibat dalam simulasi, wawancara, dan latihan presentasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri. Gambar-gambar yang disajikan menunjukkan langkah dalam pencarian kerja, pengisian CV, dan proses evaluasi kemajuan bersama. Pengalaman dari program-program ini juga hanya meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, tapi juga memperkuat kemampuan penulis dalam mengelola diri, memberikan nilai tambah yang signifikan dalam perjalanan bisnis dan profesional. Tentunya di sini definisi mata kuliah basis data. Mata kuliah basis data berfokus pada pengelolaan, perancangan, dan implementasi sistem basis data. Dalam program studi independen ini, penulis melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan proyek basis data, termasuk analisis kebutuhan, pengolahan data, dan visualisasi data. Penulis mengelola dan menganalisis data penjualan regional dari Januari hingga Desember 2020, membangun basis data yang terorganisir dan mudah diakses. Proses bisnis dalam proyek ini mencakup pengumpulan dari data Excel, CSV, menyimpan data dalam basis data, serta pembersihan dan transformasi data analisis. Setelah desain model basis data selesai, penulis melanjutkan dengan implementasi dan pengelolaan basis data, termasuk sistem manajemen basis data, DBMS, pembuatan tabel untuk setiap entitas, pengisian data serta pengelolaan data melalui Trade. Dengan demikian, trade ini tidak hanya berfokus pada menyimpan data, tetapi juga pada analisis yang melaporkan yang memberikan alasan kegagalan untuk pengambilan keputusan. Di sini dalam pengerjaan basis data, itu sebuah diagram alir lalu basis data menggambarkan flow yang dimulai dengan persiapan termasuk pengumpulan sumber daya, data set, dan alat yang diperlukan proses selanjutnya dengan mengumpulkan data, di mana data penjualan dari CSV dikumpulkan mencakup atribut penting seperti order ID, order date, date, venue, customer ID, dan lain-lain. Serta data terkumpul, tahap penilaian basis data menggunakan SQL sebagai sistem manajemen basis data dengan data distribusi. Selanjutnya, tahap desain model basis data. Model dirancang dilakukan menggunakan sistem dari DBT seperti tanggal dan ini untuk menyimpan data ke dalam tabel. Setelah data disimpan, tahap analisis data dilakukan untuk mendapatkan wawasan dari data penjualan melalui SQL yang dimaksudkan data pendapatan per wilayah dan menganalisis tren penjualan. Laporan menyajikan hasil analisis bentuk skala grafik dan bintangkan untuk membantu pemangku penelitian. Proses berakhir pada tahap selesai di mana evaluasi dilakukan melalui program proyek dan mengidentifikasi area perbaikan dengan selanjutnya di sini dari media sosial. Di sini ada mata kuliah media sosial berfokus pada pengembangan
analisis, dan implementasi data di platform media sosial untuk membangun perilaku pengguna penting. Dalam era digital, pemahaman analisis media sosial sangat penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Mahasiswa belajar tentang metrik seperti engagement rate, reach, impression, dan analisis sentimen yang membantu perusahaan membuat keputusan lebih baik dalam merancang konten dan kampanye. Dalam studi departemen ini, penulis menggunakan penulis seperti Will Analysis dengan Power BI untuk mengumpulkan data dari platform media sosial melalui video IP, termasuk Facebook, Instagram, dan Twitter. Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan penelitian untuk memastikan akurasi dan frekuensi, kemudian menganalisis data untuk menemukan pola dan tren. Salah satu hasil analisis adalah grafik engagement rate yang menunjukkan bahwa Instagram memiliki engagement rate tertinggi, menandakan potensi besar untuk kampanye pemasaran. Di sini ada workbox, di atas adalah presentasi dari visual dari kata-kata yang muncul dalam konteks media sosial. Dalam workbox ini telah ilustrasi seperti yang semua metrik, data, dan unsur muncul dengan ukuran yang lebih besar, dan menunjukkan bahwa mereka adalah konsep yang penting dari analisis media sosial. Manfaat dari workbox ini mencakup beberapa aspek. Pertama, visualisasi data. Kedua, evidence, ketiga, meningkatkan pemahaman dengan grafik dan grafik ini dalam masalah yang lebih baik tentang bagaimana audiens berinteraksi dengan konten di berbagai platform media sosial dan istilah-istilah kunci yang relevan dalam analisis media sosial. Selanjutnya ada definisi mata kuliah pemodelan data bisnis. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis data penjualan regional di US selama 2020 menggunakan dataset yang mencakup informasi seperti waktu pengiriman, pendapatan, demografis pelanggan, dan kinerja penjualan. Dataset terdiri dari 2094 baris dan 23 kolom dengan fokus pada kinerja penjualan berdasarkan waktu dan demografi pelanggan. Basis data mencakup dua entitas utama, penjualan dan pelanggan. Dengan atribut penting seperti ID penjualan, tanggal, pendapatan, dan informasi demografi pelanggan. Definisi mata kuliah data storytelling. Data storytelling adalah proses mengkomunikasikan informasi dari data melalui narasi terstruktur dan visualisasi menarik bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Dalam proyek ini, penulis menganalisis penjualan regional di US selama 2020 dan menggunakan dataset 2.994 baris dan 22 kolom mencakup informasi seperti tanggal pemesanan, saluran penjualan, wilayah, dan total pendapatan. Analisis menunjukkan bahwa wilayah barat memiliki pendapatan tertinggi, diikuti oleh wilayah timur dan tengah. Ini juga mengidentifikasi penurunan penjualan di wilayah tengah dan merekomendasikan survei pelanggan, peningkatan promosi, dan acara pemasaran lokal untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, penulis mengisi total penjualan dan profit menggunakan rumus yang telah ditentukan. Saya kolom baru ke data trend untuk memverifikasi hasilnya. Proyek ini bertujuan memberi wawasan dan mendukung pengambilan keputusan lebih baik di masa depan. Di sini ada grafik pertama menunjukkan total penjualan berdasarkan saluran penjualan dengan saluran instar memiliki total penjualan tertinggi. Grafik kedua menunjukkan analisis profit berdasarkan saluran penjualan di mana saluran instar juga mencapai profit tertinggi. Setelah analisis dan visualisasi, penulis menyusun ringkasan pemilihan untuk memberikan wawasan kepada kepentingan termasuk informasi tentang saluran penjualan yang paling menguntungkan lebih mudah dibaca. Melalui langkah-langkah ini, penulis berhasil menganalisis data penjualan dari dataset US Regional Sales Data XLX, menghitung total penjualan dan profit, pengelompokan data berdasarkan saluran penjualan serta menunjukkan hasil
dan visualisasi yang menarik untuk membantu kepentingan memahami kinerja penjualan dan membuat keputusan yang lebih baik. Di sini ada mata kuliah inklusi dan wawasan data. Mata kuliah inklusi dan wawasan data mengajarkan mahasiswa untuk mengolah data menjadi wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Penulis menerapkan konsep ini pada dasar US. Regional size data mencakup 294 baris dan berjualan di informasi penjualan dari tahun 2020. Proyek ini dimulai dengan pengumpulan data, pemahaman struktur data, dan analisis deskriptif. Selanjutnya, analisis statistik dilakukan untuk mendapatkan wawasan mengenai kinerja penjualan dan disajikan dalam visualisasi seperti grafik batang dan flowchart. Penulis menyusun wawasan dan rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis. Dengan menggunakan percakapan das, penulis menghitung total penjualan dan keuntungan berdasarkan wilayah produk. Ini meningkatkan pemahaman penulis tentang analis dan memberikan pengalaman praktis dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, definisi sebagai pengenalan pola. Pengenalan pola adalah cabang kecerdasan, buatan, dan pembelajaran mesin yang berfokus pada identifikasi dan klasifikasi pola dalam data. Proses ini melibatkan analisis untuk menemukan struktur dan hubungan yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk membuat prediksi dan keputusan yang lebih baik. Teknik yang digunakan termasuk ilustrasi ciri pengukuran dan reduksi dimensi seperti visual component analysis. PCI pengenalan pola dapat didapatkan dari jenis data dan dengan aplikasi termasuk analisis pasar, deteksi penipuan, dan pengenalan wajah. Proyek pengenalan pola ini dimensi latihan model, evaluasi, visualisasi hasil, dan implementasi. Dataset yang digunakan mencakup informasi penjualan regional US, termasuk waktu pengiriman dan pendapatan. Setelah tahap pemrosesan, fitur yang relevan dipilih dan pengukuran kemiripan dilakukan dengan metrik jarak, reduksi dimensi depan PCI untuk menyederhanakan data. Model dilatih dengan menggunakan algoritma seperti random forest dan dievaluasi dengan metrik seperti accuracy, statistical, hasil analisis dijadikan melalui visualisasi untuk membantu pemangku kepentingan memahami pola data. Proyek ini menyediakan kombinasi teknik pengenalan pola dalam indeks data pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, rekognisi mata kuliah Framework mengembangkan perangkat lunak. Framework pengembangan perangkat lunak adalah sekumpulan alat, pustaka, dan praktik terbaik yang memfasilitasi proses pengembangan aplikasi. Framework menyediakan struktur dasar yang memungkinkan pengembang untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak dengan lebih efisien, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan. Keuntungan utama dari penggunaan framework meliputi peningkatan konsistensi dan kualitas kode, kemudahan kolaborasi antara tim, serta fitur keamanan yang terintegrasi. Framework juga sering memiliki komunitas penggunaan yang aktif, menyediakan dukungan dokumentasi dan pembaruan, serta plugin untuk memperluas fungsionalitas. Proses pengembangan perangkat lunak dimulai dengan pengumpulan data, diikuti oleh pemeriksaan data, analisis data, desain sistem, pengembangan aplikasi, pengujian, peluncuran, dan pemeliharaan. Dengan menggunakan framework, pengembang dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembang fitur baru memberikan nilai tambahan pada yang akhir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.